Selanjutnya ini adalah tampilan dasar dari Microsoft PowerPoint. Selain PowerPoint, Microsoft banyak banget, ada Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Di sini di tampilan layar ada tiga bagian utama. Yang pertama adalah bagian menu. Di sini menu bar, ada tab type menu. Kemudian di sebelah kiri ini ada outline kita, outline slide. Kita bisa mengaturnya. Di sini perbedaan antara outline dan slide adalah kalau slide menggambarkan secara keseluruhan bentuk slide, kalau outline untuk menggambarkan teks, preview teks. Kita kembalikan ke default. Oke, selanjutnya kita mengenal tab menu bar di sini. Yang pertama ada file di sini untuk menyimpan, untuk print dan lain sebagainya. Kemudian home seperti biasa seperti di Microsoft Word untuk copy paste, kemudian untuk editing teks dan lain sebagainya. Tapi di sini perbedaannya tentu saja di new slide. Oke, di sini kita bisa menambahkan new slide di menu home ini. Kita tambahkan aja. Di sini ada beberapa pilihan tapi saya biasanya pakai blank. Kemudian ini menu insert, kita bisa memasukkan segala macam mulai dari table, picture, clip art, screenshot, dari foto dan lain sebagainya, text box, kemudian word art. Saya anggap kalian sudah familiar dengan istilah-istilah ini, jadi kita langsung bisa ke tab yang lain. Jadi segala apapun yang kalian mau masukkan ke PowerPoint, kalian masuknya melalui menu insert. Kemudian desain, desain di sini menampilkan pilihan mau seperti apa, warna, gaya slide yang kalian mau. Di sini sudah default banyak pilihan, udah PowerPoint ngasih dengan baik hatinya. Itu gratis. Harusnya bayar tapi kan gak ada duitnya. Kemudian ini kita pilih ini aja ya, sepakat. Kita pilih ini. Jadi ini slide pertamanya berbeda dengan slide kedua karena slide pertama sudah dianggap sebagai slide judul. Oke, kemudian desain ini untuk mengatur halaman mau seperti apa ini. Kalau kalian mau presentasi di InFocus atau proyektor biasa itu yang silau-silau itu, kalian pakai ukuran 4:3 ya. Kalau kalian menggunakan widescreen LED atau LCD, kalian gunakan yang 16:9. Jangan gunakan A4 kalau atau A3 emangnya mau bikin brosur. Kalian mau presentasi ya. Kemudian on screen 16:9 misalnya kita lihat. Pas untuk layar widescreen seperti ini. Itu. Cuman kita kembalikan saja ke asalnya karena anggap saja kita mau presentasi di InFocus. Oke, cukup nggak usah lama-lama di sininya. Ini juga nih penting, slide orientation mau portrait jadi kayak gini. Jadi karena kita bikin untuk presentasi dan skip aja. Oke. Kemudian transition ini adalah ciri khas dari PowerPoint tentunya. Jadi transition ini akan mengatur bagaimana perpindahan antara slide 1 dan slide kedua. Kita langsung aja ambil contoh, kita kasih transition. Untuk slide pertama transitionnya sold misalnya, untuk slide kedua transitionnya push misalnya, untuk slide kedua favorit saya cube. Kurang-kurangnya mohon maaf ya. Jadi kira-kira kemudian cukup dengan transition, kalian bisa explore sendiri. Selanjutnya dengan animation ini salah satu ciri khas dari PowerPoint juga dan menjadi favorit saya. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Kemudian slideshow sudah jelaskan tadi, review tidak terlalu penting, view juga ini nggak usah terlalu banyak dibahas. Kita langsung saja di sini ngoprek judul, halaman judul dulu, dan sebelum ini kita masukin judul dulu.
kasih subtitle di sini. Oke, maaf ngetiknya berisik karena pakai keyboard di apa ya. Langsung kita preview kayak gimana sih. Nah, belajar PowerPoint, coy. Selanjutnya kita masukkan di sini sesuatu kayak saat ini biar nggak kosong gitu kan. Sesuatu misalnya mau masukin apa? Gambar, clip art, screenshot, album bebas. Tapi kali ini saya mau masukin shapes surrounded rectangle. Sesuai tujuan ya. Kalau masukin apa nggak ada tujuan kan nggak jelas juga. Jadi hati-hati dalam memasukkan sesuatu. Sesuatu. Selanjutnya kita edit objek yang kita masukkan ini, shapes ini. Di mana ngeditnya? Ini otomatis. Kalau kita ngeklik ini langsung otomatis muncul menu format. Kalau kita nggak klik ya nggak muncul. Kalau kita klik ya muncul. Kalau nggak diklik nggak muncul. Kalau kita klik ya muncul. Cepat muncul. Kemarin 5.000 sekarang udah 6.000 kali ya. Cepat muncul. Lanjut di format ini kita bisa atur apanya? Ganti bentuk. Bisa change di sini mau jadi bundaran gitu. Nah, jadi nggak bagus. Mau nambahin warna di sini ganti gaya boleh. Nah, bebas. Ini defaultnya. Tapi kita bisa bisa modifikasi. Di mana? Di sini. Fillnya mau diganti warna orange, boleh. Sesuai misalnya dengan elemen slide ya, yang penting kesamaan warnanya gitu, nggak terlalu beda. Kemudian outline-nya kalian mau rubah juga, mau warnanya dirubah, mau apanya dirubah terserah. Kalau saya udah cocok ya outline-nya warna putih. Kemudian hanya saja saya mau menipiskan luka ya sih. Kemudian kita bisa nambahin teks di sini loh. Caranya bisa kalian langsung aja enter teks. Bisa juga klik kanan edit text. Nah, bisa. Terus bisa juga dengan cara apa? Di sini kalian nambahin teksnya ada dua cara. Pakai text box kayak gini atau pakai word art kayak gini. Terserah mau pakai yang mana. Karena kebutuhan kita untuk mengisi shapes ini, saya lebih suka pakai text box. Oke, jangan dulu ditempatkan di sini, nanti susah ngeditnya. Di sini aja, mau di luar nggak apa-apa. Misalnya kita masukkan alamat kalian, wah banyak banget alamat kalian. Misalnya, aduh saya lupa ini kalian. Benar. Ini belum saya buat tapi saya udah ini, kalian kunjungin aja, belum ada apa-apa sih di situ. Oke, tempatkan ya. Oke, sebelum ditempatkan saya mau ngasih satu. Nah, ini kalian lihat garis ya, lihat garis ini, garis panduan. Baik ya, kita dikasih panduan segala macam. Ini maksudnya apakah kita mau menempatkan tengah-tengah? Kalau tengah-tengah secara vertikal, maka garis vertikalnya muncul tuh. Kalau tengah-tengah secara horizontal sudah tepat. Di tengah-tengah berarti ini tengah-tengah simetris antara teks dan button yang kita buat ini. Kita atur dulu, nggak terlalu panjang buttonnya, kita taruh lagi. Oke, boleh langkahnya. Set. Nah tuh, supaya sesuai lagi ganti warna bebas. Kalau mau ganti enggak usah dipaksain ya. Segala sesuatu yang dipaksain itu tidak akan nikmat rasanya. Oke, saya rasa cukup ya, gini aja ya. Coba kita lihat. Tapi saya masih merasa kurang. Kalau masih merasa kurang ya nambah. Apa yang ditambahkan? Karena presentasi kalau kayak gini aja mungkin kalau sudah cukup menarik juga, tapi boring ya, membosankan. Kalau kalian merasa bosan, jangan bilang boring, bilang bored. Kalau kalian bilang boring berarti kamu yang membosankan, kata dosen. Terus apa lagi ya? Tambahin animasi biar keren, biar banyak yang naksir. Animation.
animation, kemudian kita tambahkan animation di sini. Kalian bisa coba-coba aja dulu, mau kayak gini, mau kayak gini, kayak gini, kayak gini, bebas. Asalkan apa? Asalkan sesuai dengan kemauan dan jenis slide yang kalian buat. Kalau untuk slide bisnis ya jangan yang begini-begini juga kali ini gitu. Maksudnya jangan yang terlalu alay ya. Ada juga kok animasi yang alay, tenang aja. Bagi kaumnya gitu boleh. Apa ya? Jadi bingung nih, nggak usah bingung, kita pilih custom aja, ya sesuai dengan keinginan. Untuk mengatur animation secara lanjut, secara lebih jauh, lebih rinci, kita munculkan animation pane di sini. Di sini kita bisa atur, bisa ngeliat animasi apa aja yang sedang berjalan. Kita ini hapus dulu, langsung delete juga bisa. Atau kalau delete, remove juga bisa. Remove nih, nah gitu. Kita tambahkan animation di sini. Saya maunya animasi ini dia muncul dari sini gitu, set ke sini gitu. Maka add animation, pilih more motion path. Jadi kita pilih pathnya yang ini nih, yang diagonal right up. Jadi dia munculnya gitu, pokoknya lah. Oke, lanjut aja. Di sini ada path line ya. Jadi apa ya istilah bahasa Indonesianya, garis acuan lah gitu. Ini menunjukkan di mana dia akan muncul, di mana dia akan berakhir. Misalnya kalau di sini munculnya dari sini, akhirnya di sini. Coba tuh, ya kan nggak percaya sih kalian. Oke, lanjut aja. Kita taruhnya dulu di luar ya, supaya nggak memunculkan kebingungan. Nggak apa-apa kalian taruh di luar ini, toh aja gini muncul juga nantinya gitu kan. Nah, si ini kita atur startnya misalnya dari sini, finishnya di sini. Oke, buat mengatur dia sejajar nggak apa, tempelin aja begini. Kalau menurut kurang kan bisa diatur nih, tuh ya kan patokannya yang itu. Taruh sini aja dulu, kita play coba. Set. Nah, apa yang kurang finishnya di sini nih. Coba. Nah, aduh, pas lah, udah nggak apa-apa. Kemudian kita di sini kasih juga animasi di subjudul. Kalau ini nggak usah custom ya, biasa aja gini tuh. Nah, selanjutnya kita preview deh. Terus kayak gimana? Terus kita klik dia muncul, kita klik dia muncul. Nah gitu, posisinya kita atur lagi biar dia sesuai. Nah sip lah. Oke, kita atur lagi. Udah ini ya, untuk judul udah selesai ya. Nah sekarang ini nih, kita bikin animasi untuk yang ini supaya tidak acak-acakan, tidak bercerai-berai. Kita grup dulu, bisa klik kanan pilih grup, atau bisa langsung di keyboard Ctrl G, di blok dulu dua-duanya. Cara bloknya kalian bisa klik satu-satu dengan menahan Ctrl, kemudian kalian pilih ini sambil nahan tombol Ctrl ya, pilih klik. Nah cakep, tapi gitu kan ribet ya, ribet harus nahan-nahan. Nggak usah nahan-nahan, gini ya, pilih des. Nah langsung kepilih, Ctrl G langsung jadi grup. Masukkan animasi di sini yang default aja kayak tadi, nggak usah bingung-bingung, nggak usah bikin-bikin pet, itu ribet. Kalau udah cukup kenal aja baru. Ini ada 3 jenis ya, 4 deh. Ini yang pertama untuk animasi masuk. Kalau ini animasi ketika sudah masuk, mau nambahin animasi, ini animasi buat keluar. Kita ngasih animasi yang karena udah masuk di dalam dia, dari tadi udah masuk. Karena animasi ini aja nih. Nah cakep tuh kan. Nah biar menarik perhatian gitu. Oke, kita coba slideshow. Nah ini dia.
terus kita klik lagi. Nah udah cakep nih. Tapi menurut saya capek loh ngeklik gitu ketika presentasi, kalian nggak konsentrasi jadinya sama materi, ngeklik supaya tidak ngeklik. Animasi yang di sini nih, animasi kita bisa atur supaya munculnya nggak usah diklik. Gimana caranya? Kita buka segitiga kecil ini, pilih ada 3 pilihan, ada start on click itu kalau mau munculnya kalau di klik mouse-nya atau keyboardnya. Kemudian yang kedua ini start with previews, itu muncul bersamaan sama animasi sebelumnya. Ini start after previews, ini munculnya ketika setelah munculnya. Kalau ini bersamaan, kalau ini setelah. Karena ini untuk judul yang pertama nih, kita kasih with previews aja biar dia langsung muncul kan. Kemudian kalau yang ini kita munculkan after previews biar munculnya satu-satu. Ini juga kita langsung preview. Set. Nah, wow ya kan, keren kan. Nah ini nggak bisa diklik udah muncul sendiri dia, jadi nggak manja gitu diklik terus kita bisa atur juga jeda antara muncul ini, antara animasi pertama dan kedua dan ketiga bisa atur dimana di timing ya, di timing nih. Misalnya kita mau dia delaynya untuk kalau belajar pasti bisa, ini munculnya delaynya misalnya setelah 2 detik setelah judul utama boleh. Oke deh gitu. Kalau yang ini misalnya munculnya setelah 1 detik boleh juga gitu. Nah efeknya lihat. Oke, munculnya delay itu kan nggak langsung muncul, baru 2 detik baru muncul. Nah, ini setelah 1 detik baru muncul gitu. Tapi kerasnya kok kebentaran ya animasinya ya untuk yang ini ya, untuk button yang ini ya. Ini kita tambahkan dulu, dia jangan bentar-bentar soalnya ini supaya menarik gitu orang supaya pilih ini ngeklik. Caranya gimana? Dari sini supaya efeknya tahan lama gitu, supaya tidak terlalu sebentar kan kasihan. Langsung di sini timing, pilih timing. Di sini juga kita mau ngelihat ini cepat apa lambat animasinya di sini. Nah ini lambat nih, jadi gerakannya gelemah gemulai gitu kan. Kayak ini kita juga bisa ngasih animasi yang cepat di sini, fast atau very fast. Kita pilih very fast, coba kayak gimana dia goyang dumang kali. Play, tuh kan gitu. Nah supaya sedang kita pilih yang sedang aja lah, yang sedang saja. Oke, 1 second ini cukup sedang. Nah di sini nih di bagian repeat, apakah kalian mau repeat 3 kali, mau repeat 10 kali, atau mau repeat until end of slide, maksudnya itu bergetar terus dia gitu. Nah gitu goyang terus sampai akhir slide. Boleh pilih yang tadi di repeatnya sampai until end slide. Lihat nih. Nah tuh cakep, dia gerak-gerak terus dia nggak berhenti. Nah itu aja kali ya, itu aja cukup dulu tutorial untuk mengenal PowerPoint. Kalian cakep banget kalian nih, sudah bisa merubah jenis halaman, warna halaman, gaya halaman. Kemudian kalian tadi sudah bisa masukin judul, gerakin judul, ngasih animasi ke judul, kemudian animasi di slides-nya, kemudian dibikin button kayak gini. Udah cakep banget dah kalau kalian udah bisa kayak gini. Kalau udah bisa kayak gini, jangan lupa bikin sesuatu yang positif, bikin materi kuliah, presentasi di sekolah ataupun ngajar, bikin yang keren lah biar audiensnya nggak bosen sama presentasi kalian. Oke, salam kreatif dan terima kasih.